Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk simulasi dengan menggunakan HYSYS ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitur optimasi yang ada di HYSYS. Secara mendasar itu ada 3 jenis fitur optimasi yang bisa kita pakai di HYSYS ya. Yang pertama nanti ada set ya, kemudian ada adjust, kemudian ada lagi case study. Oke. Nah, set dan adjust itu dia ada di model palette yang ada di sini ya. Di sini bagian sini itu ada set, di sini ada adjust ya. Kemudian nanti case study itu letaknya ada di sini di home ya, kemudian ada case study di sini. Oke. Yang pertama kita akan coba melakukan case study dulu ya, melakukan case study dulu. Nah, di sini saya punya suatu feed yang campuran isinya itu adalah antara benzen, toluen, kemudian ada aseton dan ada air. Nah, yang seperti kita ketahui, aseton itu dia adalah zat yang larut di fase organik dan fase aqueous atau liquid biasa ya. Dia fase di air juga larut. Nah, di sini nanti feednya ini akan coba kita panaskan. Nah, kita panaskan, kemudian nanti setelah dipanaskan dia akan kita kirim ke triphase separator, yaitu suatu alat untuk memisahkan 3 fase ya. Nanti ada heavy liquid, ada light liquid, kemudian nanti ada fase vapor. Nah, light liquid itu biasanya isinya fase organik, kemudian heavy liquidnya isinya air ya, kemudian vapornya nanti kalau misalkan kita panaskan dia terbentuk fase uap, maka dia bisa dipisahkan di sini. Oke, yang akan kita lakukan di case tadi ini adalah kita ingin tahu jika misalkan suhu di dua ini berubah ya, suhu di dua ini berubah, nanti pengaruhnya terhadap molar volume di vapor nih bagaimana. Kemudian nanti konsentrasi yang ada asetonnya di sini nih nanti bagaimana juga, seperti itu. Oke, ini sebelumnya saya adjust ini, saya hapus dulu ya. Oke, nah di sini kita buat dulu simulasinya, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya Anda pilih dulu komponennya ya. Pilih dulu komponennya. Di sini komponennya dipilih ada benzen, toluen, aseton, dan air ya. Benzen, toluen, dan aseton dan air dipastikan. Kemudian nanti kita pilih fluid package-nya. Di sini kita menggunakan Uniquark ya. Kita menggunakan Uniquark di sini. Kemudian Anda cek di sini di binary koefisiennya. Pastikan masing-masing pasangan, ya misalkan benzen dengan toluen, toluen dengan aseton itu sudah memiliki binary interaction parameter. Ya. Jika belum, nanti Anda bisa estimasinya dengan menggunakan Unifact VLE maupun Unifact LLE seperti itu di sini. Oke. Nah, kalau sudah, Anda tinggal masuk ke halaman simulasi di sini. Oke. Nah, di halaman simulasi Anda buat feed yang isinya itu adalah campuran antara benzen, toluen, aseton dengan air dengan komposisi sekian ya. 0,1, 0,3, 0,2, 0,4 mol fraksi. Kemudian kondisinya itu suhu masuknya 25, tekanan 1 atm, molar flow-nya 100. Oke, kemudian Anda tambahkan heat exchanger di sini HE ya, pemanas. Oke. Nah, set suhu keluarannya di sini saya set 75 ya, kita set 75 keluarannya. Kemudian di propertinya ini mohon maaf, di parameternya kita set delta P-nya sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Pastikan nanti di sini suhunya sudah menjadi 75. Kemudian di sini Anda tambahkan satu alat lagi ya, yaitu triphase separator. Triphase separator itu ada di sini, ini triphase separator. Triphase separator Anda tambahkan di sini. Nah, di sini nanti di bagian connection-nya Anda set seperti ini ya. Jadi ada aliran masuk, kemudian ada 3 aliran keluar. Ini harus diisi semuanya, harus dikasih nama aliran semuanya. Walaupun nanti misalkan di vapor jumlahnya 0, tapi tetap harus dikasih nama aliran. Kemudian energinya ini opsional. Ini bisa Anda isi, bisa enggak. Misalkan kalau di dalam prosesnya ini terjadi satu pemanasan atau pendinginan, ya berarti di sini nanti Anda isi. Kalau Anda isi, nanti di bagian worksheet ini suhu keluarannya ini nanti akan berwarna biru dan Anda harus wajib mengisi salah satu dari LL, V maupun HL, wajib diisi salah satu. Tapi pada kasus ini kita tidak melakukan perubahan suhu di dalam triphase separatornya, seperti itu. Oke, jadi Anda inputkan, nanti kemudian secara otomatis dia akan warnanya langsung hijau ya. Misalkan di sini misalkan saya hapus ya. Nah, merah. Kemudian nanti Anda inputkan di sini warna 2, otomatis dia akan langsung warna
hijau. Kemudian kita cek di sini ya, cek di bagian worksheet komposisi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini aseton ya, aseton itu di kandungan heavy liquid itu sedikit. Yang banyak di kandungan heavy liquid adalah air. Nah, benzen, toluen juga sedikit karena apa? Sifat benzen dan toluen itu dia tidak larut di air, tapi di sini ada aseton yang larut di air. Kemudian di sini nanti benzen, toluen dan ada sedikit H2O di sini. Kebanyakan berubah menjadi fase vapor di sini ya. Nah, di sini keluarannya masing-masing fase itu molar flow-nya ada di sini, ada 15, 70, 83 sama 13,66. Nah, yang ingin kita ketahui nanti adalah laju alirnya V ini jika suhu di aliran 2 ini berubah. Oke. Nah, ini kita bisa memanfaatkan fitur case study di sini ya. Case study, kita klik, tambahkan case study baru ya. Nah, di sini Anda akan diminta untuk menginputkan independent variable dan dependent variable. Independent variable ini adalah variabel yang ingin kita rubah nilainya, dan dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh perubahan dari independent variable tadi. Oke, di sini kita tambahkan aliran 2 ya, aliran 2. Kemudian kita tambahkan molar flow, kita tambahkan temperatur di sini ya. Temperatur yang akan kita adjust kan temperaturnya ya. Oke, temperatur pindahkan ke sini dengan menekan tombol panah ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi aliran V ya, kita aliran V. Aliran V di sini kita ingin molar flow. Molar. Nah, ini ada molar flow. Oke, kita tambahkan. Kemudian nanti jika ada misalkan kita coba cari fraction ya. Jadi kita ingin tahu juga fraksinya aseton yang ada di V itu berapa ya. Nah, di sini ada master komponen mau fraksi. Kita pilih punyanya asetonnya. Jadi ada dua variabel yang akan kita lihat perubahannya terhadap perubahan suhunya tadi. Oke, di sini berarti ada 2. Oke, initial value-nya dia adalah 75. Oke, kemudian kita pindah ke case tadi setup-nya. Di sini ada temperatur, ada suhu, kemudian current value-nya masih 75 ya. Nah, kita start-nya misalkan kita pingin dari suhu 65 ya, 65 sampai misalkan 85 dengan step size-nya misalkan per 2 derajat Celcius. Jadi nanti ada sekitar 11 step ya di sini ya. Oke, ini tinggal kita run. Oke, kita run. Nah, ini dia akan jalan, ada notifikasi di sini. Nah, ini secara otomatis sudah dilakukan. Kita tinggal di case tadinya ini kita cek resultnya di sini. Jadi kalau misalkan suhunya 65 tuh molar flow-nya masih 0, berarti wujudnya masih liquid semua, nggak ada uap yang terbentuk. Ini molar fraksinya. Jadi kita kalau semakin panas di sini ya, master komponennya molar fraksinya aseton itu semakin sedikit karena semakin banyak benzen yang menguap, karena benzen itu juga titik-titiknya rendah juga ya, seperti itu. Jadi kalau di sini mulai suhu 79 ini suhunya ininya sudah 100 ya molar flow-nya. Berarti yang masuk tadi 100 kmol itu nguap semua di sini. Oke, nguap semua di sini. Pak, air kok bisa ikut nguap? Bisa juga karena di situ ada VLE ya di situ. Jadi suhunya bisa ke suhu titiknya air mengikuti suhu titik-titik campuran di situ. Oke, plotnya ini juga kita bisa plot di sini ya. Misalkan kalau teman-teman pengen ngeplot ya, di sini ada variabel A, ini molar flow-nya, ini temperaturnya. Ini temperatur terhadap molar flow. Kalau temperatur terhadap fraksi ya tinggal diganti aja di sini. Nah, nanti berubah seperti ini. Oke, ini juga bisa kita case tadinya tadi bisa kita kirim ke Excel ya, resultnya ini bisa kita kirim ke Excel. Misalkan Anda ingin dia jadikan dalam bentuk Excel ya, hasilnya ini bisa memanfaatkan send to Excel ini. Oke, itu di fitur case study. Jadi hampir mirip-mirip seperti yang ada di Camcat. Oke, nah sekarang yang kedua, saya ingin laju alirnya V ini spesifik pada nilai tertentu. Misalkan di sini kalau kita lihat ya, di sini dia laju alirnya kan 70,83. Kalau suhunya di sini 75. Nah, misalkan saya ingin laju alirnya V ini dia adalah 50 kg mol. Suhunya di sini harus berapa? Ya, jadi sama seperti yang ada di Camcat kemarin kita melakukan
fitur optimasi itu ya. Nah, di situ. Nah, di sini ada satu fitur juga di Daisis, ini namanya adalah fitur adjust ya di sini, adjust. Oke. Adjust di sini saya tambahkan. Jadi ini fiturnya sama seperti fitur optimasi yang ada di Camcat kemarin ya. Optimization yang ada di Camcat. Ini misalkan kita pakai adjust. Jadi nanti kita pengen mengubah suhu ini ya agar nilai V-nya itu laju alirnya adalah 50. Biar nanti ini suhunya harus berapa dihitungkan oleh Daisis. Kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada adjusted variable, ada target variable. Adjusted variable itu berarti variabel yang nilainya mau kita rubah tadi, yaitu di aliran 2 ini. Target variabel, targetnya adalah V, ini nilainya menjadi 50. Ya, berarti di sini saya pilih aliran 2 ya. Aliran 2 suhu ya. Ini kita ketik temperatur di sini. Tambahkan ya suhu, kemudian kita pilih aliran V ya, aliran V. Aliran V di sini. Nah, ini molar flow, set molar flow. Molar flow, oke, molar flow oke. Nah, kita pingin nilainya berapa? Nilainya misalkan 50 di sini ya, 50. Oke. Nah, nanti tinggal kita start aja di sini. Nah, kalau sudah hijau ini berarti sudah benar. Kita cek di sini ya. Kita cek di sini benar nggak hijau? Ternyata dia mendekati, hasilnya mendekati 50, yaitu 49,81. Suhunya di sini adalah 72,74. Nah, di adjust ini kalau kita lihat sama seperti di recycle ya. Kalau Anda cek di bagian parameter, di sini ada step size-nya, ada maximum iteration-nya. Misalkan kalau Anda nggak ingin bisa jadi ya Daisis itu melakukan perhitungan belum ketemu hasilnya, dia sudah berhenti. Karena apa? Maksimum jumlah iterasinya di sini dibatasi 10 ya. Jadi Anda kalau misalkan ini nanti belum ketemu hijau gitu, masih kuning gitu, Anda klik lagi terusnya lagi run lagi terus sampai hijau. Nah, kalau Anda nggak ingin melakukan klik bolak-balik seperti itu, Anda di sini maksimum iterationnya bisa Anda isi 1000. Sama seperti di recycle ya. Di recycle itu kalau Anda merecycle hasilnya kuning itu belum tentu Daisisnya error, tapi dia berhenti ketika jumlah iterasi maksimumnya tercapai. Misalkan kalau dia defaultnya mungkin 100 ya, jadi dia menghitung sampai 100 kali belum ketemu hasilnya, tapi sudah berhenti. Nah, kalau ini harus di run ulang lagi seperti itu. Di recycle juga seperti itu. Nah, oke. Nah, itu adjust. Oke, jadi ada fitur optimasinya seperti ini. Oke, nah kemudian yang kedua, ini yang selanjutnya ini saya akan melakukan kombinasi antara set dan adjust seperti itu. Misalkan di sini saya airnya nanti saya keluarkan ya. Airnya dari feed yang pertama ini saya keluarkan karena di sini kan masih nyambur ya. Airnya jadi satu sama feed yang ada di sini. Misalkan kalau airnya nanti saya keluarkan kemudian saya mix seperti ini ya. Ini bisa di copy dulu ya. Copy, klik kanan, Anda pilih yang clone selected object. Nanti akan muncul objek baru. Oke. Nah, di sini ceritanya kalau yang ini, di sini ada set ya. Set itu ada di sini. Set itu ada di sini, ini set. Ini yang set ya, CNA ini set. Nah, set ini air itu saya keluarkan dari feed yang pertama tadi. Oke, feed yang pertama saya keluarkan airnya. Nah, di sini feednya, oke, feednya misalkan di sini tadi kan feednya di sini komposisinya kita cek ya, dia airnya sudah saya hilangkan ya, airnya sudah saya hilangkan. Saya cek di sini misalkan molar flow-nya saya jadikan 100 ya. Molar flow-nya 100, ini adjust-nya saya hapus dulu ya. Adjust-nya saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian di sini saya set 100 ya molar flow-nya. Oke. Nah, kemudian saya ingin air di sini molar flow-nya itu selalu 2,5 kali jadi molar flow-nya feed organik ini. Nah, itu bisa kita kita gunakan fitur set di situ. Karena apa? Nanti kalau misalkan kita ingin, contohnya kasus ini ya, kita ingin di sini dia ini kan sekarang 106,4 ya. Kalau misalkan waternya di sini 250 ya. Jadi campuran antara 100 organik dengan 250 water itu menghasilkan, kalau suhunya di sini 75, menghasilkan flow rate-nya V itu 106,4. Nah, misalkan saya ingin molar flow-nya di sini itu menjadi
200. Ya, 200 dengan mengubah molar flow-nya organik ini, tapi dengan syarat flow-nya air ini selalu 2,5 kalinya molar flow-nya organik ini. Ya, selalu 2,5 kalinya. Nah, itu bisa kita tambahkan fitur set di sini ya. Set, Anda tambahkan set di sini. Taruhlah di sini ya, set. Kemudian Anda di koneksinya ini. Nah, pilih di sini target variabelnya itu adalah water ya, molar flow. Di sini Anda pilih water, kemudian Anda pilih molar flow di sini ya. Water, molar flow. Kemudian di situ source-nya siapa? Source-nya adalah yang organik ini. Oke, source-nya organik ini. Kemudian set parameternya. Parameternya ini kan kalau kita lihat di sini ini ada persamaan Y sama dengan AX plus C. Nah, di sini AX plus C. Nah, di sini dia ini adalah persamaan garis linier ya. Jadi kalau linier jumlahnya itu nanti misalkan 2,5 kalinya, 3,5 kalinya, 4,5 kalinya seperti itu ya. Kalau misalkan nilai konstantanya di sini kita kosongkan. Nah, kita pingin nilainya water ini selalu 2,5 kali jadi nilainya organik tadi. Maka multipliernya itu yang di sini ya. Kalau ini saya hapus 0 gini. Ini masih error ya. Kalau ini di sini kita isi 2,5. Nah, di sini berarti nanti molar flow-nya si water ini selalu 2,5 kalinya molar flow-nya organik. Oke. Nah, sekarang kita cek. Misalkan di sini kita cek ya. Di sini water kan kalau ini 100, di ini 250 ya. Misalkan di sini saya rubah jadi 1000 ya misalkan ya. 1000. Nah, dia nanti di bawah itu pasti juga ikut jadi 2500. Jadi 2500 kan? Nah, seperti itu. Jadi dia adalah variabel yang tergantung dari variabel yang lain, tapi nilainya itu kita berdasarkan persamaan tertentu seperti itu. Oke. Nah, jadi fix ya organik sama waternya. Ini saya kembalikan lagi ke 100. Jadi ada campuran organik, isinya tadi ya, isinya adalah ini, komposisinya ini tadi ya. Kondisinya ini 100 ya. Nah, punya air ini selalu 2,5 kalinya. Di sini komposisinya itu pasti air murni ya, 1 air murni. Kemudian kondisinya di sini 25 sampai 1,3. Oke, kita mix masuk ke dalam heat exchanger, kita manaskan menjadi 75 ya. Kita masukkan ke triphase separator. Di triphase separator ini keluarannya V-nya vapornya, produk vapor yang keluarnya adalah 100,6. Nah, saya pingin di V2 ini dia menjadi 50 dengan mengubah laju alirnya organik ini. Jadi laju organik ini berapa sih biar bisa menghasilkan vapor 50 di sini ya. Kita tambahkan adjust di sini. Adjust, kita tambahkan di sini adjust. Nah, kita set di sini adjustnya. Ada adjusted variabelnya. Adjusted variabelnya berarti yang organik. Kita pilih organik. Organik kita pilih molar flow di sini. Molar flow ya. Kemudian di sini target variabelnya adalah V2 ya, target variabelnya V2 molar flow juga ya. Molar flow juga. Nah, kita ingin jadian 50 di sini. Oke. Nah, kita start. Oke ya, jadi langsung ketemu. Oke. Nah, berarti dia harus berapa sih sekarang pertanyaannya? Organiknya tuh harus berapa sih? Nah, kayak gitu. Organiknya ternyata cukup 47,01. Jadi nilainya molar flow-nya di sini cukup 47,1 agar bisa menghasilkan molar flow di vapor ini sama dengan 50 kg mol per jam seperti itu. Oke, nah itu fitur optimasi yang ada di IC. Jadi penggunaannya simple seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk tutorial terakhir di mata kuliah praktikum optimasi proses ini. Nanti selanjutnya kita akan banyak latihan tentang simulasi untuk plan yang lebih kompleks seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.